Mari Ibu, kita tarik nafas yang panjang. Mari stretching dulu. Tangannya dilepaskan Ibu. Oke, baru. Sudah siap Ibu-ibu untuk menerima ilmu pada pagi hari ini? Apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat. Karena sehat itu nikmat yang luar biasa ya Ibu ya. Dengan banyak bersyukur, nikmat sehat ini bisa kita gunakan untuk bertolak-ulang pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena karunia-Nya lah kita bisa berkumpul kembali di kajian bulanan ya Ibu. Sekarang ada mundur sepekan karena memang pekan kemarin itu dia banyak kegiatan karena 3 pekan mundurnya ya, dan alhamdulillah bisa terlaksana pada pagi hari ini. Jazakallahu khair saja yang telah hadir untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Semoga ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, setiap niat dan langkah ibu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menggugurkan dosa-dosa kita ya Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan kita umatnya di akhir zaman yang insya Allah telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, luruskan niat kita semata-mata hanya mencari ridha Allah, dan sama-sama nanti kita, kalau bahasanya istilahnya lebih mudah, kosongkan gelas yang nanti yang akan diisi ilmunya, dan insya Allah apa yang kita dapat bisa kita amalkan dengan baik gitu ya. Tidak panjang lebar karena saya juga udah besar ya gitu kan. Jadi tidak lama-lama, alhamdulillah Ustazah juga sudah hadir. Kepada Ustazah Umi tanpa lulus saja. Saya tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf suaranya kayak bangun tidur ya, saya bangun.
أهل الوفاء أما بعد ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan berjuta nikmatnya sehingga kita bisa bersama-sama hadir berkumpul ya jisman waruhan di dalam majlis yang mulia ini. Salawat serta salam juga semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada pasir yang semoga kita sebagai umatnya nanti mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Iya, ada yang batuk-batuk kayaknya. Jadi kita doakan yang sedang kurang sehat, mungkin yang sedang meriang atau sedang tidak enak badan, semoga Allah berikan kesehatan ya. Yang sedang dilanda kesulitan, musibah atau sedang ada kesulitan di dalam hidupnya, kita doakan semoga Allah berikan jalan ya. Yang sedang punya hutang, siapa yang punya hutang bu? Saya kayaknya semua punya deh. Semoga Allah segera ya tutup hutang-hutang kita. Ini apa bukan hukum di majelis ilmu ya, kita banyak-banyakin berdoa karena kan malaikat membentangkan sayapnya dan mengaminkan doa-doa orang yang sedang berada di majelis ilmu. Ibu semuanya, sebelumnya juga saya mohon maaf ya karena biasanya kan di satu pekan pertama ya kajiannya, cuma karena kemarin ada reuni saya ke pondok pesantren tempat saya belajar, jadi saya minta kajiannya diundur ya, mohon maaf karena ya jarang-jarang saya reuni, itu kan reuni 100 tahun ya, kan 100 tahun sekali. Iya, itu kan Gontor itu tahun ini tuh ke 100 tahun bu, 1 abad. Masya Allah ya. Tadinya saya nggak usah ikut reuni, jauh di Jawa Timur kan. Cuma kata teman-teman saya, ayo ikut TV gitu. 100 tahun sekali loh. Ya juga ya, 100 tahun sekali kan gampang lagi. Kalau 200 tahun nanti Gontor, belum tentu saya masih hidup kan. Makanya saya udah Bismillah, ayo kita reuni, niat silaturahim bersama teman-teman, bersama ustadz-ustadzah yang dulu mengajar kita di pondok, dan Masya Allah saya banyak sekali mendapatkan pelajaran ya, mendapatkan nasihat dari para ustadz-ustadzah kami, dari para teman-teman kami juga yang sudah 20 tahun ya. Saya kan lulus 2006, ini 2026, berarti kan 20 tahun yang lalu kami bersama-sama lulus dari pesantren. Dan di mumpung di reuni itu kan kita niatkan silaturahim gitu ya, dan sowan ke guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang sudah mengajar kita di pesantren. Ya langsung saja ibu semuanya. Tapi sebelum kita mulai nih, coba saya tanya tentang bulan lalu kita belajar atau membahas tentang bab apa? Ingat nggak? Ayo belajar dulu, ingat nggak? Nyantek dulu ya, boleh nyantek dulu. Saya tanya, bulan lalu kan ada bab sholat istisqa, sholat gerhana, sholat dua Id ya. Dewi nggak masuk? Iya, kemana bu? Oh iya, waktu itu ya. Ada yang ingat nggak? Ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan satu doa ketika terjadi hujan lebat, hujan badai, pokoknya intinya terjadi musibah yang menakutkan, yang mengkhawatirkan. Ada yang ingat gak doanya apa? Ya, silakan Mbak. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dong. Ingat gak Bu? Allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha adaban. Ya Allah, jadikanlah ia sebagai rahmat dan jangan jadikan ia sebagai azab. Iya, karena kan angin kencang bisa jadi. Kita kan sering ya di sini kalau musim hujan itu hujan badai yang ada angin. Nah itu ada doanya Bu. Selain ya Allahumma sholli wa nafi'an,
Rasulullah juga mengajarkan bahwa ketika terjadi intinya musibah atau hal-hal yang menakutkan, kita dianjurkan berdoa, Allahumma ij'alha rahmatan wa la taj'alha 'adzaban. Ya Allah, jadikanlah fenomena ini atau sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menakutkan ini sebagai rahmat, dan jangan jadikan dia sebagai azab. Ya, karena bisa menjawab, saya kasih hadiah ya. Hadiahnya ini tulis sih atau alat tulis buat anak sih, bukan bagi ibu, nggak apa-apa ya. Mau yang warna pink apa yang biru? Pink. Yang nggak ada, ya udah nggak jadi. Yang apa Mbak? Yang pink boleh. Kita pilih nih, tidak ada dua. Kan lagi baru masuk sekolah ya anak-anak nih, yang masih punya anak kecil pasti senang juga ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah menjawab Mbak. Ada satu lagi. Dari bulan yang lalu ya, kita kan membahas tentang sholat istisqa. Coba ada yang masih ingat gak apa yang sudah kita pelajari di sholat istisqa itu? Istisqa itu apa? Minta apa? Minta hujan. Iya. Terus ada apa yang kita bahas tuh waktu itu? Ada yang ingat gak? Coba ada yang nyatet gak waktu bulan lalu? Pas sholat istisqa, Rasulullah itu ngapain doanya dengan apa gitu? Terus iya, terus kita lihat kakinya ya. Terus apa lagi? Tangannya apa? Setelah itu tangannya gimana? Ini apa sih namanya? Jadi nggak gini, tapi gini. Kenapa? Itu isyarat apa? Membalikkan keadaan dari kekeringan ya, atau menolak bala. Terus pakai misalnya pakai apa, selendang atau kayak apa namanya, outer gitu, dibalik. Itu isyarat sebagai apa? Supaya apa? Ya supaya dibalikkan keadaannya dari kekeringan dan Allah datangkan hujan. Ya Masya Allah, 1000 untuk Bu Dewi. Bu Dewi mau ini apa mau pulpen? Fixer aja deh, sana buat koreksi. Ini nggak apa-apa. Iya, buat cucu-cucunya laki-laki. Perempuan. Wah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti cucu kedua. Satu-satu kan biasanya ada dua tuh. Iya, semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Maaf saya nggak bawa hadiah yang khusus ibu-ibu. Adanya hadiah anak-anak ya, anak-anaknya happy. Oh, masih anak-anak. Ya, setelah kita merujaah sebentar ya tentang materi bulan lalu, mari kita melanjutkan materi kita, pembahasan kita yang kali ini sudah masuk babul libas, yaitu bab pakaian. Bab pakaian ini masih termasuk ke dalam pembahasan bab sholat, dan ini adalah pembahasan terakhir di bab sholat. Nah, kalau ada yang tanya, kok bisa sih Ustazah pembahasan bab pakaian? Jadi bab libas itu kan bab pakaian. Kenapa bisa masuk ke pembahasan bab sholat? Termasuk dari Kudu zinatakum inda kulli masjid ya. Pakailah pakaian yang terbaik kalian ketika memasuki masjid. Selain itu ada lagi yang lebih penting, ada yang tahu nggak? Kenapa kok bab pakaian masuknya ke bab sholat? Iya betul, karena salah satu syarat sahnya sholat adalah satrul aurah atau menutup aurat. Saya kasih hadiah buat ibu-ibu. Ada nih. Mau biar bolpen apa pensil? Bukan aja. Ya, ada warna ungu nih tadi siapa yang bilang? Iya. Maaf ya Bu ya, warnanya warna anak-anak. Jadi kenapa pembahasan bab pakaian kok masuknya ke bab sholat? Karena ya menutup aurat, berpakaian yang menutup aurat itu adalah salah satu syarat syahnya sholat. Dan satu lagi yaitu memakai pakaian yang bersih dan suci itu juga syarat sahnya sholat. Apakah kita boleh sholat kalau maaf di pakaian kita ada kotorannya? Tentu tidak boleh ya. Apakah kita boleh
di pakaian kita tidak menutup aurat? Tentu tidak boleh. Nah itu juga kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya, ini masih bab sholat tapi kok ada pembahasan tentang pakaian. Jadi itu salah satu sebabnya ya. Lagi saya libas itu termasuk bab taibat ya. Masalah pakaian dijelaskan setelah masalah sholat karena menutup aurat merupakan salah satu syarat sah sholat. Untuk itu Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah sekarang hukum asal menggunakan suatu pakaian itu hukum asalnya apa? Karena kita kan sedang membahas tentang fikih ya. Tentunya fikih itu membahas hukum sunnahkah, wajibkah, halalkah, haramkah, makruhkah. Menurut ibu-ibu nih ya sebelum kita belajar, hukum asalnya menggunakan pakaian itu apa? Wajib. Kalau nggak wajib berarti dosa. Kelihatan. Kurang tepat. Ada lagi yang bisa jawab? Bukan sunnah. Apa? Pilihannya apa saja? Oh pilihannya. A. Wajib. B. Haram. C. Sunnah. D. Mubah. E. Makruh. Oh ini hukum asal ya, hukum asal. Iya, mubah atau halal. Nanti ada kalanya ya menjadi wajib ketika apa? Ya ketika kita mau sholat maka harus memakai pakaian menutup aurat. Ada kalanya juga menjadi haram ketika apa? Haramnya itu haram yang tertentu ya, ketika seorang laki-laki menggunakan pakaian yang berjahit saat ihram. Berarti kan pakaian yang berjahit bagi laki-laki yang sedang ihram itu haram, tapi tidak haram bagi wanita. Jadi haram secara khusus. Ada yang haram secara khusus lagi yaitu mengenakan pakaian yang terbuat dari kain sutra bagi laki-laki. Jadi nanti ada pembahasan tentang hukum-hukumnya ya, ada banyak. Tapi hukum asalnya menggunakan pakaian adalah mubah dan halal. Bagaimana hukum makan, minum, mengenakan kendaraan dan lain-lain. Ya langsung saja kita masuk ke pembahasan babul libas. Kita bersolah babul libas kita di Bulughul Maram di Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti biasanya sebelum kita mulai ya pembahasan kita di kitab Bulughul Maram bab sholat, mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Untuk penulis kitab yang sedang kita pelajari ini Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, untuk semua guru kita, ustaz-ustazah kita, orang tua kita yang sudah mengajari kita ilmu agama. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Ibu yang kenapa saya selalu mengajak membaca Al-Fatihah. Karena ini salah satu bentuk sowan kita ya terhadap guru. Kita tidak bisa sowan langsung ya pada guru kita, tapi kita bisa sowannya melalui doa. Semoga kita juga mendapat keberkahan ilmu dari kitab yang sedang kita pelajari, sedang kita bahas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita Bulughul Maram babul libas. Al-hadis al-awwal, hadis yang pertama. Wa an Abi Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Dari Abu Amir al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan ada di antara umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinahan dan sutra. Hadis riwayat Abu Dawud dan asal hadis ini ada pada Bukhari. Faidah hadis dari atau hal penting dari hadis ini yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa akan ada orang-orang dari umatnya di masa yang akan datang yang menghalalkan perzinahan.
Sudah nyata nggak Bu sekarang? Berarti apa yang Rasulullah sampaikan 14 abad yang lalu itu benar apa enggak? Benar. Kata Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400-an tahun yang lalu, nanti nih di umatku nih yang akan datang, orang-orang itu menghalalkan kemaluan. Kemaluan di sini maksudnya perzinahan dan juga menghalalkan sutra. Maksudnya menghalalkan sutra di sini sutra bagi laki-laki ya. Yang sudah nampak jelas sekarang itu apa? Ya kemaksiatan zina di mana-mana. Maaf juga ya LGBTQ ya kan? Itu juga marak di mana-mana. Berarti kan benarlah apa yang sudah Rasulullah sampaikan 14 abad tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Dan ini juga merupakan bahwasanya Rasulullah itu salah satu mukjizatnya bisa mengetahui ya kabar yang akan datang. Ya tentunya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah kan seringkali nanti nih di akhir zaman nih akan ada ruwaibido. Di akhir zaman nih banyak laki-laki yang menyerupai perempuan. Di akhir zaman nih seperti ini. Dan semuanya benar kan? Sudah kita lihat kan sekarang banyak laki-laki yang menyerupai perempuan. Iya, perempuan juga maaf ya banyak yang bukan tomboy sih ya seperti itu yang menyerupai laki-laki. Lalu terjadi perzinahan di mana-mana dilegalkan. Lalu apa? Banyak laki-laki yang menggunakan kain sutra dan sebagainya. Nah, itu faedah penting dari hadis yang pertama ini. Hadis yang selanjutnya, jadi dari hadis ini ya bahwasanya Rasulullah mengabarkan di akhir zaman nanti ya umatku akan banyak yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Salah satunya menghalalkan perzinahan ya, menghalalkan sutra, kain sutra bagi laki-laki. Tapi inti penting dari hadisnya ini bahwasanya di akhir zaman nanti umatku akan menghalalkan apa yang diharamkan ya. Hadis inti penting dari hadisnya seperti itu. Hadis yang selanjutnya, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala nahana an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyatil dhahab wal fiddah wa an na'kula fiha wa an nubsil hariri wad dibaj wa an najlisa 'alaihi. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami meminum dengan tempat yang terbuat dari emas dan perak, makan dengannya, dan melarang kami mengenakan sutra, dibaj dan duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Apa Bu? Hal yang bisa kita ambil dari hadis ini? Berarti nggak boleh minum dan makan dari wadah yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Ya, ada yang punya gelas emas gak di rumah? Saya punyanya Mas Eko, Ustazah di rumah absolut kayak 74 gram. Apanya? Itulah yang lagi viral itu loh, di Bogor ditemukan emas batangan 74 kilo. Itu gimana ceritanya itu? Nah sekarang kalau ibu-ibu yang misalnya di rumah punya piring emas, sendok emas, gelas emas, jangan dipakai ya Bu. Jangan dipakai buat wadah makan, wadah minum ya. Udah disimpan aja sayang. Boro-boro gelas Ustazah, cincin aja cuma berapa gram gitu kan misalnya. Ya. Imitasi. Iya kan ada ya yang imitasi gitu ya, piringnya itu berkilau tapi bukan dari emas. Nah kayak gitu boleh nggak? Karena kan bukan emas asli. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Ustazah saya emang nggak punya piring, gelas dari emas atau sendok dari emas, tapi saya punya sendok dari berlian dan diamond permata. Boleh gak dipakai? Kan bukan emas dan perak, boleh gak? Kenapa boleh? Iya, tapi sayang ya takut dompel ya. Iya, daripada dipakai makan, mending kita pakai buat ini ya, terbiasa. Oh iya, iya. Jadi Bandung malu, kan Bandung malu. Kan bisa. Misalkan ya ada yang bertanya, terus ada kalau emas dan perak kan nggak boleh. Kalau misalnya permata, diamond gitu, itu boleh nggak? Mutiara boleh. Tapi
Iya, yang wajar-wajar aja, masa sempat makan dan minum, jangan berlebihan juga kan. Nah, dari hadis ini ya disimpulkan bahwasanya larangan makan dan minum dengan wadah atau tempat yang terbuat dari emas dan perak, dan keharaman ini bagi laki-laki dan perempuan. Jadi misalnya ditanya, ini berarti larangannya nih yang nggak boleh emas dan perak laki-laki aja apa perempuan boleh? Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perhiasan itu gimana? Ini kan wadah makan dan minum. Kalau perhiasan hukumnya gimana? Kalau bagi perempuan boleh nggak pakai emas dan perak? Laki-laki boleh nggak pakai emas? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau pakai perak boleh nggak? Perak boleh. Boleh. Bahkan biasanya kan laki-laki itu pakai cincinnya dari perak kan. Kalau perempuan emas boleh, perak boleh. Kalau laki-laki emas mutlak tidak boleh, tapi perak ada yang memperbolehkannya. Tapi kalau untuk wadah makanan, minuman, baik laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan memakai emas dan perak ya. Takutnya ada yang kan usaha wanita itu kan boleh pakai perhiasan emas, berarti boleh dong pakai sendok emas. Enggak, tetap enggak boleh ya. Takutnya ada yang menyamaratakan hukumnya kan. Zaman dulu. Iya, untuk itu mas ini ada ulama yang memperbolehkan ya, karena memang kalau ada darurat, ada kebutuhan ya, ada darurat yang memang harus giginya itu terbuat dari emas. Cuma nanti ada pertanyaan juga, kalau dia meninggal, kalau misalnya ini laki-laki atau perempuan ya, si perempuan ini meninggal, emas kan boleh dicopot nggak gigi emasnya? Misalnya lagi sama nonton mau copot dulu gitu giginya, nggak mungkin. Iya, ini boleh ya gigi emas ya. Sebenarnya ada istilah ulama yang tentang hal ini. Coba gigi emas itu boleh jika memang ada kepentingan. Cuma nanti ada pertanyaan ketika sudah meninggal, apakah giginya harus dicopot atau enggak? Nah, jawabannya jika itu menyakiti si mayit dan mempersulitkan ya tidak usah. Kecuali kata Bu Dewi tadi sebelum meninggal cepet dulu, gitu kan sayang gitu kan. Buat warisan misalnya. Iya. Dari hadis ini juga ya dijelaskan bahwasanya laki-laki itu dilarang memakai sutra ya, bahan yang terbuat dari sutra, duduk di atas bahan yang terbuat dari sutra, dan larangan ini berarti haram. Hadis yang selanjutnya saya minta bacakan dulu Bu, hadis yang ketiga Bu, silakan siapa yang membaca. Ayo siapa Bu? Ayo baca, ayo. Kita baca hadis, belajar membaca hadis. Kalau baca hadis nggak usah pakai tajwid ya, nggak apa-apa. Nggak usah panjang pendek, nggak apa-apa. Iya Bude, suaranya nggak kedengeran. Bude baca. Nggak apa-apa Bu, kalau hadis itu nggak seperti Al-Quran yang harus benar ya. Kalau hadis itu karena kan perkataan manusia ya, jadi tidak memakai tajwid pun tidak apa-apa, atau salah sedikit nggak apa-apa. Iya silakan. Masya Allah. Artinya
Ya, terima kasih Bu Dewi. Jadi dari hadis ini ya Rasulullah dan Umar ia berkata Rasulullah melarang mengenakan sutra. Yang nggak boleh memakai sutra itu siapa? Laki-laki. Tapi ternyata Bu masih boleh kalau sutranya itu cuma 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Enggak, jadi nempel di baju, tapi itu kayak cuma sedikit aja, kayak cuma list. Iya, atau bagian-bagian yang sedikit aja. Nah, dalam madzhab Syafi'i itu disebutkan kalau sutranya itu tidak mencapai 50% dari bajunya itu masih nggak apa-apa. Untuk laki-laki ya? Iya, laki-laki. Kalau perempuan mah boleh. Mau 100% dari sutra semua boleh. Yang ini khusus untuk laki-laki. Jadi kalau misalkan ya 2, 3 atau 4 jari. Dalam madzhab Syafi'i disebutkan yang penting tidak sampai 50% dari baju tersebut sutranya. Jadi kalau misalkan Ustazah saya mau bikin saripit baju sutra, suami saya kan nggak boleh pakai sutra, tapi biar matching gitu. Saya kasih listnya. Apa misalkan variasi gitu. Cuma sejaret, segaris, itu boleh nggak berarti? Boleh. Nanti kalau ada yang tanya, Bu kok ada sutranya di pakaian bapaknya? Kan nggak boleh pakai sutra. Silakan jawab dengan hadis ini. Nah iya, karena sekarang itu kan banyak bahan yang mirip sutra, yang glowing yang berkilau itu kadang kita ini sutra asli apa imitasi. Karena yang asli mahal ya. Yang boleh campuri dong bener, yang cetak membahana itu ya, dan harganya juga. Nah, kalau yang sekarang itu kan kebanyakan itu sutranya sutra imitasi bukan yang asli. Tapi kalau yang asli laki-laki boleh memakai, tapi hanya sebatas ya kayak hiasan sedikit saja di baju. Ya, jadi faedah dari hadis ini adalah diperbolehkan ya di dalam baju laki-laki ada hiasan sutra yang sedikit ya selama tidak melebihi 50% atau setengah dari bagian bajunya itu ada sutranya. Hadis yang selanjutnya. Ada yang mau baca lagi? Ya, Bu, mangga. Kira ibu ini mau baca. Kecil ya. Ya udah saya baca. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman bin Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safar min hikkatin kanat bihima muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi rukhsah atau keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair dalam mengenakan baju kurung atau komis sutra saat dalam perjalanan karena gatal-gatal yang mereka alami. Nah, jadi ceritanya pas lagi safar dalam perjalanan Abdurrahman bin Auf, kenal gak Bu Abdurrahman bin Auf itu siapa? Sahabat yang paling kaya, yang hartanya itu berlimpah. Dan Zubair itu mengalami sakit gatal-gatal. Nah, maka mereka ini diperbolehkan memakai sutra dalam rangka apa? Pengobatan, mengobati si gatal-gatalnya ini. Maka dari hadis ini berarti apa? Iya betul. Kalau ada keperluan seperti mengobati tadi ya hikah gatal-gatal, maka mereka diperbolehkan atau kaum laki-laki diperbolehkan ada rukhsah untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra. Ternyata sutra itu bisa mengobati gatal-gatal ya. Mungkin karena halusnya lagi ya. Mungkin karena saking bagusnya. Ada yang punya sutra asli dari sini? Enggak kan maksudnya pengen tahu gitu. Apa memang betul di kulit itu yang bisa mengobati gatal-gatal. Cuma kan di hadis ini sudah dijelaskan. Berarti kan pada saat itu Az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf itu mengenakan baju kurung atau komis. Nih, asal muasalnya kata gamis itu dari komis, baju kurung. Asalnya kan komis, baju kurung, baju
rakyat, diadaptasi ke Indonesia menjadi gamis. Jadi kalau gamis-gamis itu dari mana? Dari bahasa Arab. Karena kan ada sebagian bangsa Arab yang ketika melafalkan kok jadi gomis. Gomis nyampe di Indonesia jadi gamis. Iya. Kayak waktu saya di Mesir, masjid jami jadi masjid gamir. Jadi kita bilang misalnya gamir enak gitu. Maksudnya itu masjid di sana, tapi maksud asalnya kan jami, mereka bilang jadi go. Apa sih namanya, bahasa slangnya gitu. Jadi bahasa Arab yang kalau kita mau bahasa gaulnya Indonesia. Jadi ada bahasa-bahasa serapan yang nanti nyampe ke Indonesia itu tadi komis jadi gamis. Asal katanya dari gomisun jadi gamisun. Untuk gak jadi gamisun di sini ya, jadi gamis aja. Nah, hadis yang selanjutnya, An Ali radhiyallahu anhu qala kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullata siyara fa kharajtu fiha fa ra'aytu al-ghadab fi wajhi qala fa shaqaqtuha baina nisa'i. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberiku kain sutra penutup badan dan selendang dengan motif garis-garis. Lalu aku keluar mengenakannya. Kemudian aku melihat kemarahan pada wajah beliau, pada wajah Rasulullah. Lalu aku memotong-motong kain tersebut dan membagikannya ke wanita-wanitaku, maksudnya ke saudara wanita dan ke istrinya dan sebagainya. Muttafaqun alaih. Nah, dari hadis ini, ya, jadi ceritanya itu Ali bin Abi Thalib itu dapat kain sutra dari Rasulullah. Kain sutra itu bergaris-garis. Nah, suatu hari Ali bin Abi Thalib memakai kain sutra ini keluar dan Rasulullah melihatnya. Ketika Rasulullah melihatnya, tampak kemarahan, nggak suka ya, kayak ya kita tahu kan ya perubahan wajah seseorang ketika melihat kita tidak suka atau marah. Apalagi Rasulullah yang wajahnya itu selalu tersenyum, selalu indah. Tentu ketika ada perubahan raut, Ali langsung tahu, oh berarti ini Rasulullah nggak suka ketika melihat aku memakai kain sutra. Padahal kain sutranya dari siapa? Dari Rasulullah. Nah, setelah melihat tersebut ya, melihat perubahan wajah Rasulullah ketika Ali menggunakan kain sutra, lalu Ali bin Abi Thalib pun memotong-motong kain tersebut dan membagi-bagikannya ke wanita-wanitanya. Wanita-wanitanya di sini maksudnya ada 4 Fatimah yang dibagikan kain oleh Ali ya, kain yang didapatkan dari Rasulullah ini. Fatimah siapa aja, Bu, tahu nggak? Iya, Fatimah Zahra itu siapanya Ali berarti? Iya, anaknya, putrinya Rasulullah. Ya, jadi dibagi untuk yang pertama Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Yang kedua dibagi ke Fatimah binti Asad. Siapa ini? Pernah dengar nggak? Ibunya. Jadi Fatimah yang kedua yang dikasih kain setelah Fatimah Az-Zahra, Fatimah binti Asad. Yang ketiga Fatimah binti Hamzah. Siapa? Iya, kan Rasul punya paman namanya Hamzah yang meninggal di peperangan Uhud itu. Hamzah punya anak namanya Fatimah. Nah, Fatimah binti Hamzah anak perempuan pamannya. Berarti sepupunya kan? Sepupunya Ali bin Abi Thalib. Dapat juga bagian kain tadi. Yang selanjutnya adalah Fatimah binti Syaibah bin Rabi'ah. Jadi kebetulan namanya Fatimah semua ya yang dapat 4 Fatimah. Ya udah diganti aja jadi Fatimah. Oh iya, buat Fatimah. Bisa aja. Siapakah Fatimah binti Syaibah ini? Binti Syaibah bin Rabi'ah, istri saudara kandungnya. Berarti istri saudara kandungnya itu berarti ipar, ya, iparnya. Saudara kandungnya kan Aqil bin Abu Thalib. Jadi Ali itu punya saudara namanya Aqil bin Abu Thalib. Aqil bin Abu Thalib
Syaibah bin Rabi'ah. Dapatlah kain ini dari Ali bin Abi Thalib. Pusing nggak Bu? Enggak. Pokoknya intinya Mbak Fatimah lah yang dapat ya. Sepupunya sama iparnya, namanya semuanya Fatimah, cuma beda bintiknya. Iya, jadi kan nama-nama orang-orang itu ya Fatimah, Muhammad, pendek-pendek. Yang ngebedain ya bin sama bintiknya. Makanya untuk membedain ini Fatimah yang mana, lihat bintiknya siapa. Ini Muhammad yang mana, lihat binnya siapa. Ya, hadis yang selanjutnya. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi rawahul Baihaqi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu senang ketika telah memberi nikmat kepada hamba-hambanya dan hambanya itu menampakkan nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Jadi boleh nggak kita menampakkan nikmat yang sudah Allah berikan? Boleh, malah dianjurkan, disunahkan menampakkan nikmat yang Allah berikan, baik dalam hal pakaian. Nah, makanya Masya Allah bisa lihat nih ibu-ibu cantik semuanya ke masjid ya, pakai pakaian yang terbaik ya, pakai pakaian tidak harus mewah, tidak harus yang pakaian yang cetar membahana yang bulicak-bulinong, tapi pakaian terbaik yang layak, yang menutup aurat, yang bersih. Dan apalagi kan kita diperintahkan ya tujuh zinatakum bila di masjid, pakailah pakaian yang terbaik ketika ke masjid. Nah, di hadis ini juga disunahkan menampakkan nikmat yang Allah berikan baik dalam hal pakaian. Kita senang nggak Bu kalau lihat anak-anak kita pakai pakaiannya itu nggak harus bagus lah, layak, rapi, bersih. Kalau kita emang mampu, maka ya kita lakukan. Tapi usahalah, misalkan ada ya orang yang kita lihatnya tuh pakaiannya kumpel, ucel gitu, walaupun dia mampu, enak nggak lihatnya? Nggak enak. Padahal ada perintah untuk menampakkan nikmat ya sudah Allah berikan kepada kita. Gitu. Jadi ya tidak harus bermewah-mewah, bermegah-megah, tapi yang layak ya sesuai dengan kemampuan kita. Baik dalam pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, dan dalam segala hal yang diperbolehkan dalam kehidupan. Nah, menampakkan nikmat Allah di sini tidak bermaksud sombong, bangga diri, ria, atau mengecilkan perasaan fakir miskin dan menghina mereka. Tapi dalam rangka apa? Tahadus bin nikmah. Di surat Al-Duha kan, fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis, ya. Maka apa yang sudah Allah nikmat berikan kepada kalian, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian, fahadis, maka ya tampakkanlah. Maka apa namanya itu hadis itu? Ya bicarakanlah gitu. Jadi kalau misalnya kita tahadus bi nikmah, tapi bukan dalam rangka sombong, ria atau takabur, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pakaian hati saat bisa juga bisa bersaksi ya saya. Iya, bersaksi apa nih? Kan pakaiannya dipakai untuk Iya betul. ibadah. Betul. Iya. Jadi pakaian yang bagus-bagus itu jangan simpan aja. Kita pakai minimal sekali untuk sholat kan. Jadi kan nanti dia bersaksi nih. Aku dipakai untuk sholat nih sama ibu ini. Atau misalnya pakaian yang selama ini kita simpan, kita pakai ke pengajian, ke kajian-kajian. Nanti kan dia bersaksi, aku pernah dipakai sama si ibu A untuk datang ke majelis ilmu. Saya nggak usah ada pakaian yang bagus, disimpan aja buat ini gitu kan, buat kondangan. Buat istri kedua suami kalau meninggal. Oh gitu? Ada ya? Ada gitu. Karena dipakai-pakai. Oh iya, daripada nanti nggak dipakai-pakai terus keburu meninggal. Jangan
Ustaz, tadi dibagi-bagi istri selanjutnya. Itu. Ya istri keduanya maaf, ada yang dipakai di Ya, jadi diperbolehkan menampakkan nikmat ya dengan syarat yang pertama jangan berlebihan, jangan israf atau tabdzir. Jangan misalkan, misalnya saya kan orang mampu gitu, jadi boleh dong saya berpakaian yang glamor, pakai emasnya, rembyong gitu kan gitu. Karena saya mampu gitu. Nah, karena kan hadis ini bilang kalau kita disuruh menampakkan kenikmatan yang Allah berikan. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh, ya menampakkan nikmat sewajarnya saja, tanpa berlebihan, tanpa israf dan tanpa tabdzir. Yang kedua, diperbolehkan menampakkan kenikmatan dengan syarat tidak bertujuan untuk sombong dan berbangga-bangga dan menyakiti hati kaum miskin, kaum fakir. Ya misalnya ya di sebelah rumah kita, maaf itu orangnya kurang mampu, itu rumahnya jelek ya segala macam lah. Lalu kita tuh terlalu menampakkan, tapi dengan tujuan untuk menyakiti sebelah kita, untuk manas-manasin misalnya. Itu boleh nggak? Nah, yang tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau memang kita ya menampakkan kenikmatan sewajarnya tanpa tujuan untuk sombong dan menyakiti hati orang miskin atau orang fakir, itu diperbolehkan. Ya, hadis yang selanjutnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil qasiri wal mu'asfari. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menggunakan al-qasi, pakaian yang bergaris-garis sutra, dan al-mu'asfar, pakaian yang diwarnai atau dicelup dengan tumbuh-tumbuhan muskur yang berwarna kuning kemerah-merahan. Nah, ini ya, jadi dari hadis ini Rasulullah itu melarang ya pakaian yang ada sutranya. Mungkin ini sutranya banyak ya, jadi dilarang atau bersifat makruh, dan pakaian dan dilarang bagi laki-laki menggunakan pakaian jadi ada namanya tumbuhan muskur. Tumbuhan muskur ini warnanya kuning kemerah-merahan dan mencolok warnanya. Nah, yang warna yang seperti ini tidak diperbolehkan dipakai oleh laki-laki. Kenapa coba? Iya, ngejreng karena ini identik dengan warna perempuan. Mungkin ibu bisa bayangkan ya, warna kuning kemerah-merahan dengan warna yang mencolok. Apakah cocok bapak-bapak pakai baju seperti itu dengan warna seperti itu? Tapi kalau ibu-ibu cocok nggak? Cocok. Sebenarnya ini larangannya bukan bersifat haram tapi makruh. Dan juga ada larangan untuk wanita yang sedang iddah untuk mengenakan pakaian yang mu'asfar ini. Intinya yang mencolok, apalagi yang memakai mu'asfar ini. Kenapa? Ya karena wanita yang iddah, yang khususnya yang meninggal suaminya, itu kan dalam masa berkabung. Kalau pakai pakaian yang mencolok, yang ngejreng, yang gonjreng, itu kan tentu tidak patut ya. Mancing apa nih? Hadis yang selanjutnya juga masih tentang mu'asfar. Jadi dari Abdullah bin Amru, ia berkata, Nabi SAW melihatku mengenakan dua pakaian mu'asfar. Jadi pakaian mu'asfar itu pakaian yang diwarnai dengan tumbuhan muskur, warna kuning dan kemerah-merahan. Lalu Nabi berkata, Faqala umuka amaraj karihada, apakah ibumu yang menyuruhmu mengenakan ini? Gitu. Jadi ceritanya ada seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amru ya. Suatu hari beliau mengenakan pakaian yang berwarna mu'asfar ini, berwarna kuning kemerah-merahan yang menjreng. Lalu ketemu Rasul dan Rasul bilang apa? Kalau bahasa kita mah, emang emakmu yang nyuruh pakai baju begini gitu. Berarti kan emang harus banget ya pakai baju ini gitu. Sedangkan kan Abdullah bin Amr ini adalah seorang sahabat ya, seorang laki-laki gitu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu kayak nanya, tapi nanya itu dengan sindiran halus gitu. Emang harus banget ya pakai ini kalau
emang ibu yang menyuruhmu pakai baju ini? Gitu. Iya. Nah itu berarti larangan, berarti larangan di sini bersifat makruh menggunakan baju berwarna muasfar bagi laki-laki. Selanjutnya ini hadis terakhir ya berarti. Masih ada nggak ini? Masih. Bab pakaian ini memang nggak terlalu banyak hadisnya ya. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha annaha akhrajat jubbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqfufat al-jaybi wal kummaini wal farjaini bitibaj wa Abu Dawud wa aslu fi Muslim wa zada kanat inda Aisyah hatta qubidat faqabattuha wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu nagsiluha lil marda yustashfa biha wa zada al-Bukhari fi adab al-mufrad wa kana yalbasuha lil ghadbi wal jumu'ati. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha bahwa ia pernah mengeluarkan jubah Rasulullah yang bagian tepi leher dan tepi kedua lengan dan tepi depannya itu terjahit dengan sutra. Pokoknya ada bagian-bagian dari leher, lengan dan bagian depannya itu ada dari sutra, hayalis dari sutra. Nah, dan ditambahkan jubah tersebut tetap disimpan Aisyah hingga ia wafat. Lalu aku di sini adalah Asma menyimpan jubah itu dan jubah itu pernah dipakai oleh Nabi. Lalu kami menyiram jubah itu dengan air untuk kemudian air itu dijadikan penyembuh bagi orang-orang yang sakit. Nah, berarti dari hadis ini apa kira-kira yang bisa ditangkap nih? Ada beberapa banyak hal ya. Yang pertama, tadi kan Asma bin Abu Bakar itu ngeluarin salah satu jubahnya Rasulullah yang jubah ini pernah dipakai oleh Rasulullah. Di jubah itu, di lehernya, di lengannya, di depannya atau di kayak kantongnya itu ada list dari sutra. Berarti kan ada sedikit bagian dari sutra. Hal ini menandakan tadi ya diperbolehkan ada bagian sedikit ya selama tidak banyak. Iya, dalam madhab Syafi'i tidak lebih dari 50% bagian dari sutranya bagi baju laki-laki masih diperbolehkan ya. Tadi juga di hadis yang tadi kan ada yang 2 jari, 3 jari atau 4 jari masih boleh. Nah di hadis ini juga dijelaskan hal yang sama. Yang kedua dijelaskan juga bahwasanya apa? Jubahnya Rasulullah itu disimpan oleh Aisyah sampai beliau meninggal. Ketika beliau meninggal maka jubahnya Rasulullah ini disimpan oleh Asma binti Abi Bakrin. Nah, dan Asma binti Abi Bakrin ini bilang kami pernah ya menyembuhkan ya, mengalirkan air atau mencuci jubah ini dan airnya dipakai untuk orang yang sakit. Berarti kalau di sini namanya apa? Ibu pernah dengar nggak ngalap berkah? Nah ini namanya tabarruk, tabarukan gitu. Kalau biasanya kita bilang itu tabarukan. Nah ini namanya tabarruk atau mengambil berkah. Kalau kita orang Jawa bilangnya ngalap berkah. Di hadis ini dijelaskan diperbolehkan bertabarruk dengan peninggalan Rasulullah yang ada. Ibu pernah lihat gak peninggalan Rasulullah? Kan kadang dipamerkan tuh ya. Ini sebenarnya ada perbedaan pendapat ya Bu ya. Ada yang berpendapat nggak boleh sama sekali bertabaruk dengan peninggalan Rasul karena katanya zaman sekarang itu udah nggak ada peninggalan Rasul yang asli. Nah iya, takut musyrik juga. Sedangkan di hadis ini kan memang jubah aslinya Rasul dan memang digunakan untuk kayak air bekas cuciannya itu dikasih ke orang yang sakit untuk menyembuhkan. Nah itu bagi yang tidak memperbolehkan berpendapat ya alasannya karena sekarang udah nggak ada peninggalan Rasul yang asli katanya. Tapi ada juga yang memperbolehkan kalau bertabaruk dengan Rasul dengan benda-benda peninggalan Rasul saja boleh, berarti kita bertabaruk ngalap berkah ke orang-orang soleh juga boleh. Makanya kan ada supaya
tidak boleh. Kalau yang tidak boleh berpendapat bahwasanya yang bertabarak itu khusus kepada benda-benda peninggalan Nabi, tapi yang asli. Bagi yang berpendapat boleh, berarti di hadis ini saja dijelaskan bertabarak dari bajunya Nabi diperbolehkan, berarti dari orang-orang yang soleh juga boleh. Makanya kan ada yang ada orang soleh datang kita minta didoain gitu airnya, atau minta bahwa anak kita minta didoain, bertabaruk dengan kesolehan beliau, bertabaruk dengan ilmunya beliau. Nah itu ya. Jadi ini tentang tabaruk dari peninggalan benda-benda peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, udah selesai tentang pembahasan bab pakaian di bab sholat. Nah, di bab ini juga ya, pakaian itu sebenarnya itu dibagi menjadi dua. Dan ini harusnya di awal, tapi saya lewat ini. Pakaian itu dibagi menjadi dua, yaitu pakaian raga atau pakaian fisik yang secara zahir, dan pakaian maknawi atau pakaian ruh. Kalau pakaian zahir atau fisik atau pakaian raga kita, itu pakaian apa? Yang kita pakai, kerudung yang kita pakai, gamis yang kita pakai, kaos kaki, segala macam yang kita pakai, itu pakaian zahir, pakaian raga kita. Yang satu lagi ada pakaian ruh atau pakaian maknawi, yaitu apa? Iman dan ketakwaan, yaitu ruh kita dihiasi, dipakaikan dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, di bab pakaian juga ada adab-adab ya. Mungkin kita sudah sering dengar, yaitu berpakaian mulai dari bagian kanan, lalu berdoa dan menjaga kesederhanaan. Dan ada 3 fungsi juga pakaian di dalam Al-Quran. Fungsi pakaian itu apa Bu? Yang pertama, tadi yang awal sudah betul, menutup aurat. Fungsi yang utamanya menutup aurat ya. Ini dalam Al-Quran disebutkan liwari sau'atikum, untuk menutupi sau'atikum, keburukan-keburukan atau aurat-aurat kalian. Yang kedua sebagai perhiasan, kan kudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasan atau pakaian kalian yang bagus ketika pergi ke masjid. Yang ketiga di surat An-Nahl, pakaian disebutkan sebagai penahan dari panas dan dingin. Ya, kalau lagi panas kita pakainya pakaian apa? Pakaian yang tipis, yang nyaman. Tapi kalau lagi dingin, tentu kita pakai pakaian yang tebal ya, yang jaket, yang berlapis-lapis. Dan juga ada pembahasan sedikit ya. Menutup aurat ketika sholat atau pakaian yang kita pakai ketika sholat, apakah harus berbentuk mukena? Kenapa? Karena mukena itu kan produk budaya khas Indonesia yang konon merupakan hasil adaptasi yang dilakukan oleh para wali zaman dahulu. Karena pada waktu itu cara berbusana wanita Indonesia adalah pakai memperlihatkan dada bagian atas hingga kepala. Nah, untuk menyesuaikan dengan cara berbusana Islam, maka dibuatlah mukena yang sederhana akan tetapi bisa menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Sebenarnya kalau kita pakai pakaian kita biasa pun ya, yang kita pakai selama itu menutup aurat, syaratnya apa? Menutup aurat, tidak tipis, nerawang, tidak membentuk badan, tidak ketat, nyeplak membentuk badan, ya tentunya juga tidak kotor itu atau tidak ada najis di dalam pakaian kita. Maka pakaian yang kita pakai itu sebenarnya sudah bisa dipakai sholat ya. Maka ketika kita ya sedang umroh, haji atau sedang pergi ke Timur Tengah, kita mendapatkan para wanita itu baik di masjid atau di rumah dia sholat dengan pakaian yang mereka pakai. Nah,
Tuh ya, tentang pakaian juga. Selanjutnya ada batasan aurat wanita di dalam dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, batasan aurat wanita itu apa saja? Seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan kaki. Kaki wajah. Tiga madhab Bu, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak